Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah suasana Natal masih tinggal dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya berharap tentunya kita semua setiap hari merasakan suasana Natal. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini buat semuanya kasih, rahmat, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, selama-lamanya Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan proses pembelajaran kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita sekolah mungkin di antara kita masih ada yang ingat tentang perumpamaan atau peribahasa yang mengatakan kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang kala. Haleluya. Menunjukkan betapa bahwa sesungguhnya kasih ibu itu tiada batasnya untuk mengasihi putra-putrinya yang dia cintai dan dia sayangi. Tetapi kasih anak tidak bisa membandingi kasih ibu yang begitu luar biasa yang dicurahkan kepada putra-putrinya. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, selamanya terbit dari timur dan tenggelam dari arah barat. Dan itu tidak pernah berubah selamanya. Kalau sampai berubah, berarti perputaran bumi sudah mengalami masalah. Dan puji Tuhan, sampai saat ini pun kita melihat bahwa matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Kasih Setiamu. Kasih Setiamu. Kitab Ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, yang dimana Nabi Yeremia ini bersedih hati karena merasa Yerusalem mengalami keruntuhan dan mengalami kesunyian, di mana Yerusalem dahulu adalah sebuah kota yang dielu-elukan oleh banyak orang Israel. Di dalam pasal 2 kalau kita melihat perikopnya dikatakan murka terhadap Sion. Haleluya, murka Allah kepada Sion. Bagaimana Yeremia mengatakan Tuhan menjadi seperti orang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Kata Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ketiga dengan perikop penghiburan dalam penderitaan, sesungguhnya Yeremia ini mengalami suatu kekecewaan di mana dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak sayang lagi. Tuhan tidak peduli lagi. Tuhan tidak mau tahu tentang keberadaan orang-orang Israel dan juga terhadap Nabi Yeremia. Kita lihat di dalam 2 ayat yang ke-7, Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru. Kata Yeremia, Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Haleluya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel. Wow, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia ini melihat, kenapa sih Tuhan, orang fasik ini Engkau buat bahagia? Orang fasik ini Engkau buat hidupnya sejahtera. Orang fasik ini Engkau buat hidupnya tenang. Kenapa?
Apa Tuhan? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan engkau? Di dalam kitab Ratapan, Yeremia juga masih mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Lah, wah Yeremia ini, sesungguhnya aku dipukulnya, katanya, berulang-ulang loh. Bukan sekali Tuhan memukul, berulang-ulang. Dan tangannya sepanjang hari, dengan tangannya. Sampai Yeremia mengatakan, ia menyusutkan dagingku dan hatiku, tulang-tulangku dipatahkannya. Wow, penderitaan yang dialami Yeremia ini tidak main-main. Ya, dianggapnya Tuhan tidak lagi sayang, tidak ada peduli, tidak ada lagi mengasihi. Sampai dikatakan Yeremia begini, ia merumukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Wow, mana ada Tuhan yang begitu panjang sabar, Tuhan yang begitu panjang kasih, memberi makanan kerikil. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mendengar ayat-ayat di dalam kitab Ratapan yang disampaikan oleh Yeremia, tentu kita bisa berasumsi bahwa seakan-akan Tuhan gak peduli, Tuhan menjauh, Tuhan no komen lagi tentang kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi apa yang dikatakan Yeremia ini berbalik. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Nah loh, waktu dia sengsara, waktu dia mengatakan tidak ada harapan lagi di dalam Tuhan, ternyata masih ada setitik harapan dengan mengatakan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau kita lanjutkan bahwa ada pujian lagi yang diberikan Yeremia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini, seperti tadi awal saya katakan, matahari selalu terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat, dan itu tidak pernah keliru. Tuhan menerbitkan dan menenggelamkan karyanya. Setiap pagi kita bangun tidur, menghela nafas, mengeluarkan, menghirup udara segar. Amin. Setiap hari kita melihat diri kita, puji Tuhan, sakit sedikit, encok, rematik, ya namanya orang sudah lansia, tetapi kita masih bisa bergerak. Maksudnya adalah sesungguhnya Tuhan itu punya kasih tiada terbatas. Begitu dalamnya, begitu lebarnya kasih Tuhan. Rahmatnya setiap pagi diberikan kepada kita. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun menerima rahmat dari Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Akhirnya dikatakan oleh Yeremia, besar setiamu, besar kesetiaanmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ini melupakan. Tidak setiap hari, terkadang saja. Dengan besarnya tekanan terhadap diri kita, banyaknya pergumulan, sanak famili kita mungkin mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Seakan-akan kita berteriak dan mengatakan, Tuhan, apa sih yang kau lakukan terhadap aku? Kurang apa aku ini? Aku harus bagaimana? Tetapi pada pagi hari ini kita ingat apa yang dikatakan Yeremia di dalam kitab Ratapan. Meskipun Yerusalem sudah diruntuhkan, tetapi puji Tuhan, Yeremia masih bisa mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dan rahmatnya itu tidak pernah habis dicurahkan kepada kita, tidak pernah habis diberikan kepada kita. Bahkan setiap pagi kita bangun tidur, kita merasakan kesetiaan Tuhan begitu luar biasa terhadap kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ujung tahun 2022 tentunya dalam diri kita ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit kegalauan. Tetapi
pada pagi hari ini kita juga belajar bagaimana si Yeremia ini mengatakan dan berikrar kepada Tuhan bahwa kasih setiamu Tuhan, rahmatmu Tuhan tak akan habis oleh waktu, tak akan lekang oleh cuaca. Selalu baru Engkau berikan, Engkau curahkan kepada kami. Puji Tuhan. Saya belajar dari kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini banyak mengalami tekanan, banyak mengalami masalah, dan banyak pula yang menerima mujizat dan kuasa Tuhan. Saya juga belajar. Saya ingin seperti Bapak Ibu sekalian, tetap menggantungkan imannya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Tetap mengatakan, Engkau selama-lamanya baik kepadaku. Sampai aku menutup mata pun, kukatakan Engkau baik adanya Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya sungguh terberkati pada pagi hari ini. Dan kita bersama-sama berdoa sebelum saya akhiri renungan kita pada pagi hari. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu karena besar kasih setiamu kepadaku. Dan kami percaya tidak akan pernah habis kebaikanmu, kasih setiamu, serta rahmatmu. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.